Catura Panganjali Umat. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Selamat siang anak. Siang. Baik anak, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, sebelum itu mulai materi, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini, anak? Oh ya, 3 orang ya. Ya. Agung, Nova, Purwada, Jin. Ya, masuk ya di kemarin ya. Oke, baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi untuk selanjutnya. Yang kemarin masih ingat materinya, Nana? Masih. Apa itu materinya kemarin? Tentang dinamika. Nilai-nilai Pancasila. Baik anak-anak ya, sebelum kita mulai materi, nah kita terlebih dahulu apa Nana? Terlebih dulu ya. Ayo tepuk PPK. Pimpin siapa-siapa? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir dulu. Terus sebentar, siapanya kita menyanyikan lagu nasional ya, dan juga Pancasila. Biar kita tambah semangat sebelum belajar. Baik, ayo kita kelas ya, mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tambah semangat ya. Ya. Sudah semangat belum? Sudah. Ya, baik dulu ya. Kalian silakan duduk anak. Baik anak-anak, sudah siap kalian belajar? Sudah. Ya, kalau tidak siap, hari ini Ibu akan melanjutkan materi berikutnya ya. Oke, nah, coba perhatikan. Ya. Nah, tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai apa Nana? Sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Nah, maka dari anak-anak kompetensi dasarnya indikator pencapaian yang pertama yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat ya dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian mencakup antara lain adalah menjelaskan pembentukan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, kita lanjutkan anak ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa anak? Coba dibaca. Kita hari ini akan belajar mempelajari 4 tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama adalah dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, menunjukkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, menunjukkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang apa? Sosial dan budaya. Kemudian yang keempat, menunjukkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baik anak-anak ya. Kita lanjut ya. Nah, penerapan dalam Pancasila dalam bidang politik. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ini gambar apa ya anak-anak? Kira-kira. Gambar apa ini? Apa? Musyawarah. Ya, musyawarah. Nah, musyawarah itu meliputi dalam bidang apa? Demokrasi. Untuk pemilihan, contohnya pemilihan presiden. Kalau di sekolah, contohnya pemilihan apa? OSIS. Ketua kelas, ketua OSIS. OSIS melalui
Ya, ayo. Ayo masing-masing ketua kelompok ambil LKPD-nya ke depan. Ketuanya saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Baik anak-anak, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 15 menit. Ya 10 menit ya, nanti 15 menit itu langsung presentasi ya. Ya, presentasi ke depan. Oke, silakan anak-anak dikerjakan ya. Baik anak-anak, ada yang sudah siap maju ke depan? Presentasi ayo, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Pengembangan lembaga-lembaga negara sebelum era reformasi. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, DPK, DPA. Contoh, pembentukan lembaga negara baru dan penghapusan negara tinggi negara. Bagaimana? Silakan pertanyaannya. Bagaimana anak-anak? Silakan mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan, persiapan ya. Bagaimana contoh perwujudan Pancasila dalam bidang politik? Silakan mau jawab katanya. Jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Contoh dalam perwujudan Pancasila dalam bidang politik antara lain 1.
berkontribusi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang baik dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang mengaturnya dikuasai oleh negara dan yang mahal itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demonstrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkedaulatan, berwawasan publik. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari diri sendiri dengan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan antara suku dan ras, memperlakukan manusia lain sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan hak asasi manusia, mengedepankan kepentingan bersama. Berarti nilai-nilai budaya, sosial budaya itu artinya anak-anak ya, kita saling menghargai, kita saling menghormati, betul tidak? Menghormati dan menghargai apa? Hak asasi manusia. Contohnya dalam bidang apa? Dalam bidang agama, memeluk agama, ya kita tidak boleh menghina agama lain, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati antar sesama agama, antar sesama apa lagi? Rayu, sesama suku, dan sama apa lagi? Dan Doni, antar sesama apa Doni? Budaya. Budaya. Ya, menghargai apa lagi Doni? Bahasa. Besar ya. Aplaus dulu buat Doni ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, contohnya seperti apa Doni? Pertahanan dan keamanan itu contohnya seperti apa? Bacakan kerasang. Memulai tanggung jawab pada warga negaranya. Contoh 1. Tim tersebut salam dekatan sular tujuan. 2. Ikut korban di lingkungan warga. 3. Titip mengikuti persebaran kewarganegaraan. 4. Berbuat lalu lambangnya lembab statis. Ya, baik ya. Maksudnya Doni itu artinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan, gitu ya. Contohnya untuk mewujudkan keamanan di lingkungan masyarakat. Betul tidak Nana? Ya, seperti apa di lingkungan masyarakat? Ikut ronda, pos kamling, betul tidak? Menjaga lingkungan di sekitar rumah kita dengan menjaga apa? Ronda, ya kan? Selain itu apa? Gotong royong. Nah, apalagi kedua? Selain itu keamanan, keamanan. Kalau keamanan apa? Menjaga keamanan di lingkungan. Kalau pertahanan contohnya siapa yang bertugas? TNI, ya. TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu menjaga pertahanan wilayah. Ya, siapa yang menjaga keamanan? Siapa menjaga keamanan? Oh, polisi yang menjaga keamanan. Saya polisi siapa?